Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Kami juga mengundang semua Bapak Ibu, di setiap Jumat malam tepatnya jam 7 WIB, dapat mengikuti fellowship online lewat Zoom meeting bersama Pase. Di mana di dalam fellowship ini tidak hanya kita dapat berkoinonia dengan gembala dan juga keluarga besar JKI2, tetapi kita juga bisa berdiskusi tanya jawab secara live, mendalami khotbah minggu sehingga kita bisa memahami lebih sungguh. Di mana nanti di dalam acara ini juga akan ditutup dengan saling mendoakan. Jadi jika berminat dan ingin mengikuti program ini, maka bisa menghubungi nomor admin di nomor 0813 8732 9300, dan pastinya acara ini free. Kami tunggu, sampai berjumpa, Tuhan Yesus memberkati. Ada shalom semuanya. Senang bersama dengan saudara di minggu pertama Oktober ini. Entah saudara baca berita ini apa tidak. Cuma bagi saya ini cerminan di mana orang memiliki radikalisme atau loyalitas atau rasa cinta yang bodoh. Kalau kita lihat, kita dapat berita ada kecelakaan angkutan umum, entah itu kapal tenggelam, kereta api tabrakan, pesawat jatuh. Kita langsung seperti gimana begitu, seolah-olah ini itu hal yang mengerikan. Bapak Ibu, entah suka bola apa tidak. Tapi ada 127 orang tewas di Indonesia dari sepak bola kemarin antara Persebaya dengan Arema Malang. 127. Kalau Bapak Ibu pecinta Liverpool, Bapak Ibu pecinta MU, memang ada dalam sejarah klub ini, ada orang atau pendukung mereka tewas. Tapi gak sebanyak itu. 127 itu bukan angka yang kecil. Satu tewas aja mestinya gak sejajar dengan bola. Kalau orang satu tewas gara-gara perang Rusia-Ukraina, hal yang masuk akal. Nonton bola, satu orang mati, itu sama sekali nggak bisa apple to apple. Mestinya nggak ada orang mati. Satu saja nggak boleh, ini 127 orang.
Bayangkan orang tua yang anaknya bilang, "Pak, aku mau bela Arema, aku mau bela Persebaya, aku mau nonton bola." "Ya nak, papa nonton di TV aja." Pulang-pulang dapat kabar, anaknya udah gak hidup lagi. Jangan seperti ini. Saya bukan bilang tidak boleh cinta bola. Tapi yang saya mau katakan, jangan seperti orang-orang yang radikalnya kebablasan. Namanya pertandingan sport, kalah, menang. Hal yang biasa. Bangsa kita nih, maafin ya, saya ngomong gini aja deh sebelum saya khotbah. Kita itu mentalnya gak siap kalah gitu loh. Kalau bisnis gagal, depresi. Kalau gak naik pangkat, depresi. Kalau pelayanan gak running well, gak jalan, putus asa. Kita tuh mentalnya jeblok. Dan saya benar-benar marah. Sedih, campur aduk. Saya bukan pecinta Arema, saya bukan pecinta Persebaya. 127 orang, saudara. Jangan juga jadi orang Kristen yang radikalnya nanti bodoh juga gitu. Akhirnya nyawa saudara hilang. Padahal bukan itu yang Tuhan mau. Kekasih Tuhan, tema besar saya di sepanjang beberapa bulan ini, manusia akhir zaman dan dunia akhir zaman. Minggu ini saya melanjutkan seri ke-7 dari manusia akhir zaman. Manusia akhir zaman itu manusia yang beragama. Mungkin saudara akan terkejut mendengarkan ini. Masa sih Pak? Manusia akhir zaman itu manusia beragama. Mungkin saudara mentertawakan tema saya. Yang saya tahu, kata pendeta saya, kata gereja saya, kata orang yang lebih paham agama daripada saya. Di akhir zaman nanti orang semakin gak beragama Pak Se. Silahkan kalau kau menafsirkan begitu. Tapi kalau kau dengar saya aku yakin ngomong di mimbar ini. Manusia akhir zaman adalah manusia yang beragama. Semua berkata manusia akhir zaman itu tidak percaya Tuhan. Manusia akhir zaman itu manusia yang hidupnya semaunya sendiri. Manusia akhir zaman itu nanti semuanya akan menuju ateis Pak. Agnostik Pak. Entar dulu, tahu gak bedanya ateis sama agnostik? Coba dimunculkan dulu. Ateis. Kalau kita melihat arti kata ateis, ya, ateis itu artinya tidak percaya adanya Tuhan. Ini orang yang sama sekali tidak percaya adanya Tuhan. Diperlihatkan bukti-bukti apapun, bahwa matahari, bulan, kok bisa terbitnya, munculnya, terbenamnya, tenggelamnya, kok bisa bagus gitu ya, nggak tabrakan. Mereka tidak berpikir itu diatur oleh Tuhan. Pokoknya Tuhan nonsen. Itu orang ateis. Yang berikutnya agnostik, saudara. Mungkin beberapa saudara baru pernah dengar kata ini. Karena kebanyakan kita ngomongin kalau orang tidak percaya Tuhan tuh ateis semuanya. Agnostik itu bukan tidak percaya adanya Tuhan, saudara. Secara etimologi agnostik itu tidak mengetahui adanya Tuhan. Entah dia tidak diberitahu, tidak punya ilmunya, atau orang yang berpikir dengan logika. Biasanya orang agnostik ini orang barat yang terbiasa dengan logika. Kalau Tuhan, mereka bukan tidak percaya Tuhan, tapi karena mereka tidak mengetahui Tuhan, bagi mereka semua itu yang mereka percayai harus bisa dijelaskan secara ilmiah, secara akademis, ada teorinya begitu. Nah, siapa kita yang bisa menjelaskan soal Tuhan? Seperti apa Tuhan? Bentuknya bagaimana? Kita nggak ada yang bisa ngejelasin. Semua kita punya pengalaman mungkin bertemu Tuhan. Tapi aku yakin meski kita beragama Kristen, orang Kristen A, orang Kristen B yang punya kesaksian bertemu dengan Tuhan, mereka akan mendeskripsikan Tuhan dengan angle yang berbeda. Lalu kalau gitu Tuhannya beda dong Pak. Karena Tuhan tidak bisa dibuat secara teori, maka muncullah orang yang tidak percaya itu. Nggak masuk logika saya. Ya, kalau nanti ada yang bisa membuktikan secara ilmiah, saya percaya. Tapi kalau yang lo ngomongin, itu mah iman. Ya, itu mah sugesti. Maka banyak orang agnostik. Kalau boleh jujur, di Indonesia juga cukup banyak, saudara. Kalau ngomongin beragama, nggak mereka beragama. Karena kalau warga negara Indonesia harus punya KTP. KTP itu harus ada agamanya. Cap cip cup, kembang kuncup, Kristen. Cap cip cup, kembang kuncup, Islam. Tapi sebenarnya mereka ya Kristen agama doang, Islam agama doang, tapi sebenarnya mereka tidak mengetahui adanya Tuhan.
Nah saudara, dari definisi ini, banyak orang berkata nanti di akhir zaman orang akan ateis, cenderung ateis atau cenderung agnostik. Banyak orang berpikir manusia akhir zaman seperti itu. Tapi saya kalau Bapak Ibu ikuti 2 tahun ini saja, ya sejak kita ada di Tripark ini, saya selalu menafsirkan Alkitab karena saya sudah bukan kemarin sore jadi pendeta atau pengkhotbah, sudah belasan tahun saudara. Saya menafsirkan Alkitab itu dari ilmunya berarti tahun umur saya 30 ya, sampai sekarang umur saya 47 ya, berarti sudah 17 tahun saya terbiasa setiap hari menggali, menafsirkan Alkitab. Tapi 2 tahun ini saya coba melihat penafsiran saya, atau saya kalau menafsirkan dari angle yang berbeda. Saya bukan mau mencoba unik atau anti mainstream, bukan. Cuma saya memang suka gitu melihat hal-hal yang tidak diperhatikan orang. Dulu saya mengikuti tafsiran mainstream, kenapa? Karena buku yang saya baca, buku tafsirnya teolog-teolog yang ternama. Jadi kalau saya mau menafsirkan kitab tertentu, pasal tertentu, ayat tertentu, saya coba literaturnya, siapa teolog yang punya buku, pernah menafsirkan kitab ini, pasal ini, ayat ini. Tapi terakhir-terakhir ini, buku tafsir saya udah saya nggak pakai. Ya, kalau ke toko buku, saya nggak pernah cari lagi buku tafsir. Ya, saya coba mendalami sendiri dan sejak itulah saya melihat ternyata banyak kebenaran yang belum didapati oleh banyak orang Kristen. Kenapa? Karena banyak orang Kristen tidak mau melihat kebenaran dari banyak perspektif, dari banyak sisi. Bapak Ibu ingat khotbah setahun kemarin, Another Side saya, soal Taman Eden, soal manusia pertama. Saya berani yakin yang menafsirkan itu dalam konteks teolog Kristen di Indonesia mungkin hitungan jari. Paling tidak di YouTube saya nggak nemukan orang menafsirkan Taman Eden dan juga penciptaan manusia seperti saya di YouTube. Paling tidak pendeta-pendeta atau pengkhotbah-pengkhotbah di Indonesia. Nggak tahu kalau di luar negeri ya. Nah saudara kekasih Tuhan, saya bukannya mau membanggakan diri, tapi karena itu saya melihat banyak hal yang masih terkubur. Kenapa saya berkata manusia akhir zaman itu manusia beragama? Gak seperti banyak pendeta, pengkhotbah, atau banyak orang Kristen yang memahami dunia akhir zaman itu dunia yang dikuasai orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan. Kenapa saya bertentangan dengan mereka? Saya bukan berkata tanpa argumentasi, tanpa apologet yang kuat. Siapkan hati saudara. Ini ayat sering kita baca, tapi kita kalau baca ayat ini, itu ngelihatnya, menyorotinya, menafsirkannya secara mainstream. Pandangan banyak orang tuh begitu tentang ayat ini. Nah saya melihatnya dengan angle yang berbeda. Yuk perhatikan. Matius 7 ayat 15. Matius 7 ayat 15. Ini perkataan Tuhan Yesus. Siapa yang gak pernah baca ayat ini? Bersama saya, 3-1 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini adalah peringatan Tuhan. Waspada terhadap nabi-nabi palsu. Oke? 2 Petrus 2 ayat 1. Munculkan. Sama-sama saya. Ini ayat yang familiar. Saya berkali-kali khotbah dari ayat ini. Tapi angle yang saya mau bagikan hari ini belum pernah saya sampaikan. Bersama saya. 3-1 ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Sebagaimana nabi-nabi palsu. Kembali majemuk, jamak, bukan singular, bukan tunggal, bukan satu. Tapi banyak nabi palsu akan tampil di tengah-tengah umat Allah. Tahan dulu, 1 Yohanes 4 ayat 1. Bersama saya, 3-1 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah?
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Kembali, 3 orang yang berbeda. Satu, Tuhan Yesus diwakili Matius 7 tadi. Kedua, murid Tuhan yang paling berani, pemimpin murid Petrus dalam 2 Petrus tadi. Yang ketiga, sekarang yang kita baca, murid yang mengaku dirinya adalah yang paling dikasihi Tuhan, Yohanes. Mengingatkan bahwa nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Kembali bukan tunggal, bukan singular, tapi plural, jamak, majemuk, banyak nabi palsu. Apa hubungannya pasti? Banyak muncul nabi palsu dengan manusia beragama. Lah, benang merahnya dapat dong. Kalau banyak muncul nabi-nabi palsu, berarti kan objeknya orang percaya. Benar nggak, saudara? Loh, emangnya nabi-nabi palsu nanti ketika menyesatkan orang akan menyesatkan orang-orang ateis? Oh, dia nggak percaya Tuhan. Si nabi palsu ini keluar-keluar sampai bibirnya gejower juga nggak akan menyesatkan si ateis. Orang ateis nggak percaya Tuhan. Udah nggak percaya Tuhan, ngapain disesatkan? Apakah nabi palsu nanti objeknya orang-orang agnostik? Ya tentu tidak. Yesus, Petrus, Yohanes mengingatkan bahwa nanti akan muncul banyak nabi-nabi palsu. Itu berarti kalau kita lihat another side-nya, nggak fokus pada nabi-nabi palsunya. Berarti kalau banyak muncul nabi palsu, berarti semakin banyak orang yang disebut beragama. Semakin banyak orang Kristen. Sebab orang Kristen itulah objek dari nabi palsu. Nabi palsu muncul untuk menyesatkan orang yang mengaku Kristen. Jadi, dengan Tuhan Yesus, 2 rasul, Alkitab mengatakan di akhir zaman akan banyak muncul nabi-nabi palsu. Artinya, manusia akhir zaman adalah manusia yang beragama. Jadi kalau kau berpikir manusia akhir zaman, manusia yang ateis, agnostik, saya ngomong di mimbar ini, nonsen. Alkitab katakan muncul banyak nabi-nabi palsu. Mungkin ada yang belum sepakat dengan logika saya dalam menafsirkan ayat tadi. Oke, saya pakai kembali argumentasi yang sederhana. Coba kita dalami Matius 7 ayat 15 yang sudah kita baca tadi. Tapi kita lihat secara konteks utuhnya. Matius 7 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Sama-sama ya, ini konteks utuhnya. Ya, tentang perkataan Tuhan bahwa nanti akan muncul nabi-nabi palsu. Kembali ayat 15 sampai 23. 31 ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Lanjut. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Kyrie, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Haleluya. Maafkan saya. Perikop utuh ini, konteks yang paling lengkap dari Matius 7 ini, sering banyak saudara, pendeta, saudara, jemaat memenggalnya sehingga menafsirkannya tidak utuh. Maksud saya gimana? Coba
Dilihat lagi ayat 22. Coba sebelumnya ayat 21 ya. Ayat 20. Oke, perhatikan bersama saya. 3, 1, ya. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ini hampir semua orang Kristen memahami begini. Pokoknya itu kalau ngeliat orang Kristen yang benar ya, lihat buahnya. Sebab gak mungkin kita bisa dapat buah anggur dari semak duri, buah ara dari rumput duri. Gak mungkin pohonnya jelek menghasilkan buah yang baik. Sebaliknya, gak mungkin pohon yang baik menghasilkan buah yang jelek. Maka dari buahnya lah kamu akan melihat mereka. Jadi, kalau melihat orang Kristen tuh dia orangnya baik ya, ke gereja ya, sering nolong orang ya, itu pasti orang Kristen yang baik. Hampir semua orang berhenti di situ. Jadi akhirnya kebanyakan otak orang Kristen, pemahaman orang Kristen yang benar itu buahnya baik, full stop. Benar begitu? Kalau cuma berhenti sampai ayat 20, benar. Ini kenapa saya bilang, maafkan saya. Kalau saudara nggak punya pemahaman tafsir yang benar, nggak sekolah, kalau saya dengar pengkhotbah yang tidak sekolah gitu ya, tidak sekolah teologi, maafkan saya. Terus menafsirkan seperti tadi, saya masih bisa oke. Tapi maafkan saya men, yang khotbah model begitu, yang punya gelar STH banyak di YouTube, MTH banyak di YouTube, maafkan, DTH banyak juga di YouTube yang khotbahnya begitu. Ini bagi saya memperkosa firman. Kenapa? Ayat firman Tuhan dibaca dan ditafsirkan semaunya sendiri. Ini ayat 20 nggak berhenti Pak, nggak full stop, bukan nggak ada ayat di bawahnya lagi. Bahkan LAI masih membuatnya dalam satu perikop, berarti itu satu kesatuan cerita. Kalau saudara berkata bahwa dari buahnya lah kita bisa mengetahui atau mengenal mereka. Jadi kalau ada orang Kristen itu orangnya baik, sering nolong orang, sering baca Alkitab, sering doa, itu orang Kristen yang benar, hanya sebatas itu. Maka nggak mungkin muncul ayat 21, 22, 23. Coba ayat 21-nya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat 22. Pada hari terakhir, ini kalimat ini keren. Hari terakhir itu dalam bahasa aslinya hemera. Hemera itu secara harafiah itu ketika nanti sudah senja, ketika sudah matahari mau terbenam, ketika terang mau hilang jadi gelap, itu bicara ditafsirkan LAI hari terakhir, akhir zaman. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan mujizat demi namamu juga? Bukankah yang dikatakan Yesus di ayat 22 ini adalah gambaran dari orang yang berbuah? Benar nggak? Benar nggak? Lah, kan dia bisa bernubuat. Bapak Ibu tahu kata sebenarnya dari kata bernubuat nggak? Munculkan kata nubuat itu. Kata nubuat saudara, ya, itu diterjemahkan dari kata Yunani epropeteusamen, saudara, yang berasal dari kata dasar prepeteuo, ya, yang secara harafiah speak under inspiration. Jadi orang yang bernubuat itu bukan orang yang ngomong dengan akalnya doang, tapi orang yang ngomong karena inspirasi. Dalam konteks iman Kristen, orang yang bicara karena Roh Kudus. Roh Kuduslah yang menguasai dirinya, memakai dirinya, sehingga lidahnya memperkatakan kalimat-kalimat yang memang diinspirasikan oleh Roh Kudus. Nah, kata ini dikembangkan dari kata dasar profet, nabi. Maka seorang nabi itu nggak mungkin dia ngomong semaunya sendiri. Dari logikanya dia, dari pengamatannya dia. Makanya saya mengkritik banyak orang yang distempelin nabi-nabi itu. Gampang aja gitu. Ya kamu nanti 5 tahun lagi jadi ini ya. 10 tahun lagi jadi gini ya. Kamu begini. Oh nabi, nanti dulu. Nabi yang benar, dia ketika bernubuat, kalimat nubuatannya itu inspirasi Roh Kudus. Dan karena ini bersifat subjektif, kita susah menilainya. Maka saya berkali-kali bilang, hati-hati sama orang yang mengaku dirinya nabi.
Habis Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Terus Tuhan berkata, hari terakhir nanti banyak orang bilang, Tuhan, Tuhan, aku sudah berkata-kata dalam inspirasimu loh, bernubuat loh, berkhotbah loh, meramalkan loh. Terus kalimat berikutnya apa di ayat 22 tadi? Aku sudah mengusir setan. Oh, itu buahnya keren banget gak sih? Saya masih ingat banget dulu ketika saya pertama kali punya pengalaman ngusir setan, mendoakan orang, terus orang ini manifestasi. Terus roh jahatnya keluar, terus orang ini tersadarkan, terus orang ini pulang ke rumah dengan sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Itu saya kepalanya besarnya minta ampun tuh. Saya udah ngerasa kayak dewa aja deh. Saya masih ingat itu di usia saya sekitar 29-30. Saya belum lulus STH. Ya. Jadi saya ikut tim pendeta pelepasan begitu. Tadinya cuma dampingin, dengerin doang. Terus selama beberapa waktu saya dampingin dia, dengerin dia. Saya diberi kesempatan oleh pendeta ini ketika punya pelayanan. Kamu sekarang yang melayani, Sen. Duh, Bapak kemana? Udah, pokoknya nanti saya awasi dari jauh, kamu yang melayani. Oh, udah, dengan bekal tadi dan ilmu teologi yang saya punya, saya jembrengin. Saya konselingin anak muda di bawah saya jauh, usia sekitar di awal 20-an. Terus setelah saya bisa memetakan salahnya di mana, karena kita dulu di gereja lama itu punya pertanyaan-pertanyaan baku ya. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan baku itu kita bisa petakan, oh ini ternyata orang ini terikat ini gitu ya. Terus ya mau dilepaskan nggak mau, terus saya lepaskan. Doa pertama sih biasa aja gitu ya. Tapi biasa, zaman dulu saya kalau doa tuh harus merem. Sebab kata orang tua saya kalau doa nggak merem, doanya nggak fokus, maka saya merem. Ya, ketika merem tiba-tiba tangan saya dipak begitu, saya kaget dong. Itu akhirnya saya mengajar saudara kalau kita melayani pelepasan nggak boleh merem. Karena setan tuh tiba-tiba bisa mukul kita loh, pakai orang itu loh. Kalau babak benyuk gara-gara itu kan konyol gitu ya. Jadi saya kaget luar biasa di manifestasi. Ditonton sama banyak jemaat yang belum konseling, sama rekan-rekan yang lain disaksikan juga, sama mentor saya disaksikan juga. Selesai. Habis itu tepuk dada. Dan memang teman-teman dalam tim itu akhirnya besoknya mempercayakan pelayanan ini kepada saya tanpa berpikir panjang bahwa saya belum pendeta, belum STH. Karena mereka melihat saya punya pengalaman itu. Apakah itu bukan berbuah? Bisa ngusir setan. Melakukan banyak mujizat. Doain orang sakit sembuh. Bukankah itu orang yang berbuah? Tapi Tuhan ngomong tadi, munculkan lagi ayat 22 tadi. Hati-hati. Waspadalah pada hari terakhir, di akhir zaman, sebelum dunia ini lenyap. Akan banyak orang berseru Tuhan, Tuhan. Yang dipandang banyak orang Kristen sebagai orang beragama. Ilmunya tinggi, bernubuat, ngusir setan, melakukan banyak mujizat. Tapi apa kata Tuhan Yesus di ayat 23? Ironis. Orang yang berbuah lebat itu, ayat 23 munculkan. Pada waktu itulah kata Tuhan Yesus, aku akan berterus terang kepada semua orang yang dianggap manusia-manusia Kristen zaman itu sebagai orang yang berbuah. Orang yang ilmunya tinggi. Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu. Mateng gak? Mending kalau cuma kalimatnya stop di situ. Ada kalimat berikutnya. Nyahlah dari hadapanku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kalau Tuhan udah bilang nyahlah, berarti orang ini gak ada kesempatan bisa duduk di depannya, menghadap tahtanya. Kata nyahlah berarti pergi dari hadapanku. Gak mungkin orang ini ada dalam Yerusalem baru, dalam kekekalan surga. Problemnya orang yang Tuhan usir nyahlah ini adalah orang yang beragama. Maka Bapak Ibu yang mau dengerin saya, jangan gampang terpesona. Aku terpesona sama pendeta yang bisa ngusir setan, sama pendeta yang bisa nyembuhin orang sakit. Jangan juga terpesona sama pendeta yang pinter khotbah. Karena banyak orang yang kau anggap hebat dan beragama itu, isi hatinya Tuhan tahu. Pembuat kejahatan kamu. Kok bisa ya ngusir setan, khotbah, bernubuat, melakukan banyak mujizat, tapi membuat kejahatan.
Ini kalimat ini, saudara. Dulu waktu saya zaman kuliah, dosen saya masih ingat, saya masih ingat namanya, siapa yang ngomong. Dia menekankan ayat ini tentang hamba Tuhan, nabi palsu. Dulu saya percaya ini ayat buat koreksi saya. One day nanti jika saya jadi pendeta, jangan sampai begini. Ini ayat buat pendeta, buat gembala, buat evangelis, buat penginjil, buat guru injil, buat guru sekolah minggu, orang-orang yang melayani Tuhan. Tapi hari ini saya mau mengatakan kepada saudara, ayat ini bukan buat orang-orang model saya, ini ayat buat saudara. Coba naikin lagi tadi, ayat dua-duanya. Pada hari terakhir, apa kalimatnya? Banyak orang. Ini gak ngomong spesifik buat hamba-hamba Tuhan yang kau pikir pendeta, pengkhotbah itu semata, tapi ini bicara mengenai banyak orang. Termasuk elu, kecuali elu gak ngaku diri lu orang. Iya kan? Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Makanya jangan lihat orang semata dari buahnya. Meskipun untuk mendeteksi awal orang ini orang Kristen apa tidak, boleh lewat buahnya. Sebab kalau buahnya brengsek, mabok-mabokan, jinah cabul, gak setia sama suami, gak setia sama istri, bunuh orang, ngomongin jelek orang, korupsi, ya tentu dia pasti bukan Kristen. Tapi kalau buahnya manis, buahnya indah, suami istri aku rukun, diberkati, jadi berkat, itu deteksi awal. Jangan-jangan dia Kristen. Tapi jangan stop di situ. Ya. Kalau stop di situ, gak heran banyak saudara meyakini orang yang bernubuat, mengusir setan, melakukan mujizat itu sudah berbuah baik. Padahal faktanya tidak. Dan saya nggak ngomong, bukan saya yang ngomong, tapi Yesus yang ngomong. Kalau saya yang ngomong, nggak usah dipercaya nggak apa-apa. Tapi maafkan saya kalau Yesus yang ngomong jelas dan kau nggak percaya. Sorry men, lu berarti bukan Kristen. Sebab Kristen itu adalah pengikut Kristus yang bukan cuma ngikut Yesus, berarti percaya juga dengan semua omongan Yesus. Faktanya, kata Tuhan Yesus, mereka semua tidak dikenal Tuhan karena dianggap berbuah itu ternyata sebuah kejahatan di mata Tuhan. Kenapa ya? Kok berbuat buah yang baik itu di mata Tuhan kejahatan? Kenapa bisa begitu kira-kira? Ini yang harus logika kita bermain. Ini yang saya pertanyakan dulu untuk membekali saya supaya saya tidak terjerumus dalam dosa yang sedang Tuhan nubuatkan ini. Sederhana kalau bagi saya. Karena yang mereka lakukan dengan bernubuat itu, yang mereka lakukan dengan mengusir setan itu, yang mereka lakukan dengan melakukan banyak mujizat itu, mereka semua lakukan dengan tidak tulus. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi rupanya saudara, Tuhan kasih rema kepada saya. Kenapa banyak orang yang beragama itu, yang berbuah bagus itu. Tuhan bilang, kalian itu melakukan kejahatan. Aku gak kenal kamu. Iya. Karena mereka lakukan semua itu tidak sungguh-sungguh untuk Tuhan. Tidak tulus. Mereka melakukan semua itu sebenarnya untuk diri mereka. Untuk dihormati, dihargai. Maka jujur sebenarnya saya sekarang sedang menanggalkan banyak hal. Ya. Salah satu yang secara eksplisit sudah saya tanggalkan ya gelar pendeta saya di depan. Gelar akademis saya di belakang nama saya. Buat apa? Itu buat kita semakin sombong. Saudara manggil saya sekarang ini Pase, Seno, it's okay. Nggak perlu pakai pendeta, pastor. Kalau orang yang manggil begitu berarti orang yang bukan keluarga besar Doe. Biasanya kalau bukan orang Doe manggil saya pendeta, pastor. Tapi kalau orang sudah Doe nggak ada yang manggil saya pastor. Ada di sini manggil saya pastor? Oh, jarang Amos, Pase deh sekarang.
Silo manggilan, no. Silo anak saya. It's okay. Saya bukan orang barat, tapi bagi saya penghormatan terhadap orang tua bukan manggil Kanjeng Romo. Tuk, 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 tuk. Enggak. Dia manggil saya Seno, selama dia respect sama saya, oke. Karena saya orang tuanya gitu. Jadi saudara kekasih Tuhan, banyak orang yang tidak tulus. Dan maafkan saya ya, saya pernah ada di titik ini Pak. Jujur. Saya bilang saya 18 tahun jadi pendeta. Yang saya khotbahkan ini dulu saya lalui. Jadi sombong. Aduh, apalagi waktu di gereja besar Pak. Itu pendeta-pendeta senior yang umurnya jauh di atas saya masih 30-an Pak. Mereka 40, 50. Itu respect sama saya, kenapa? Mereka tahu kalau senggol saya, masalah sama gembala. Kalau senggol saya, gak punya akses ke gembala. Kenapa? Karena saya orang pertama di lingkaran dalam itu. Orang mau ketemu gembala, orang harus lewat saya. Sombong. Kalau pendeta senior masih PDM, khotbahnya masih sekali 2 kali, sorry, saya pernah ada dalam posisi dosa, nggak saya tegur. Lo yang bisa buat jadwal lo jadi 0 gue yang bikin jadwal. Nggak tegur. Seno, sini, nongkrong dulu di coffee shop, yuk kita di Starbucks, kita nongkrong dulu. Wah ini orang nih, dari 2 jadwal, minggu depan 3. Saya bisa. Saya yang bikin jadwal, gembala tinggal ACC. Yang gembala lihat tuh pendeta-pendeta yang senior bener-bener tuh yang di ring 1. Ya zaman dulu Pak Gilbert, ya ada almarhum Pak Dolof, ada ya Joshua Tumakaka di gereja lama saya, saudara yang dari gereja lama saya tahu lah. Tapi yang pendeta-pendeta yang khotbahnya 4, 5, 3, 2, 1. Itu gak diperhatikan sama gembala, saya yang ngatur. Ada dalam diri itu. Dan saya bertobat sungguh. Saya baru STH Pak. Udah dipercaya kelola STT. Dosen yang saya undang MTH, DTH. Gue STH. Logika di mana coba? Yang saya telepon, Pak bisa ngajar ini, itu dosen saya. Bayangin dulu saya mahasiswanya, sekarang saya yang atur-atur dia jadwal ngajar di STT kita. Gimana jadi gak sombong? Dan saya ditobatkan dengan ayat ini. Oh ini tuh. Kata jemaat, Pak Seno tuh diberkati banget ya, pendeta yang muda tapi udah dipakai Tuhan luar biasa. Tapi Tuhan tahu, yang gue lakuin jahat di mata Tuhan. Saya udah bertobat. Tapi maafkan saya, di mimbar ini saya bilang banyak, semuanya belum bertobat. Banyak manusia akhir zaman beragama, melakukan banyak hal-hal hebat, tapi semua dilakukan dengan tidak tulus. Mereka lakukan semua itu sadar entah tidak sadar untuk diri. Nama baik, nama besar, bukan untuk Tuhan. Khotbahnya bisa tergantung audiens. Pak, saya pernah khotbah di depan presiden belum pernah, tapi di depan menteri beberapa kali. Dan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Peduli amat gue. Di khotbah keras aja. Resikonya besok gak diundang lagi, ora urus. Yang berkati saya bukan departemen itu, menteri itu, mungkin saja. Dan memang biasanya kalau saya diundang dalam acara Natal, Paskah, acara besar yang dihadiri menteri, amplopnya tebel. Di atas rata-rata lah. Tapi saya belajar untuk gak peduli. Tapi berapa banyak saudara yang bisa seperti itu? Maafkan saya, kalau kau sudah dikasih uang sama orang, pas lagi khotbah, orangnya datang. Hati-hati kita ngomong. Kita tahu orang itu selingkuh, punya selingkuhan. Hati-hati. Pas dia datang, jangan ngomong soal perselingkuhan. Sebab kalau ngomong itu nanti dia kesindir. Nanti gak ngasih amplop lagi. Buntung dong gue. Kalau gue mah ora urus. Ada one day,
Saya nggak nyebut nama ya, tapi saya ngomong aja. Kalau yang saya sindir ini denger, sebodoh amat. Masalah keluarga, cerai. Udah gue nasehatin, udah gue doain, konseling bukan sekali 2 kali. Bukan jemaat kita, tapi pernah datang beberapa kali di tempat kita. Cerai. Ya sudah. Istrinya telepon. Pak, saya bisa hubungi Bapak nggak? Oh iya, kenapa? Saya boleh nggak tertanam di gereja Bapak? Dia mungkin berpikir, Pase sudah nyaranin jangan cerai, sudah doain, tapi gue cerai juga. Masih diterima nggak gue jadi jemaat? Kalau saya bilang mah, iya silakan. Sebab gereja tuh bengkel. Bener gak? Masa orang berdosa saya tolak? Tuhan datang buat orang berdosa. Jadi kalau ada ibu ini ngelakuin kesalahan, nggak dengerin saya, nggak dengerin firman Tuhan, dia cerai, terus dia mau datang ke gereja saya di doa ini, ya silakan. Datanglah dia sekali, 2 kali, 3 kali. Yang gue doain untuk gue doain, nyinggung soal cerai-cerai mulu, gimana coba? Jadi ini bukan orang kere, maafkan saya ya. Orang berada, orang berduit. Gue tetap ngomongin. Pas gue ngomongin, gue lirik, ya ada dia. Jujur aja, waduh kesindir nih orang. Padahal gue gak niat maksud apa-apa. Emang ini ada tertulis Pak, khotbah saya tuh, saya pendeta jadul Pak. Masih nulis kalimat per kalimat Pak. Waduh kesinggung gak dia ya. Puji Tuhan minggu depannya masih datang. Tapi materinya itu juga gimana dong? Sampai akhirnya, gone with the wind. Hilang. Psst. Saya telepon sekali, kenapa Bu gak datang lagi? Iya Pak, nanti deh suatu waktu ya, kalau pas waktunya saya datang lagi. Oh ya sudah. Berarti dia gak siap dengar firman Tuhan. Loh emang kalau udah cerai, terus kalau gue khotbah, gak boleh khotbah soal perceraian. Lo udah cerai kok, gue khotbah buat lu nih. Nardi, supaya lo gak cerai. Khotbah buat lu Pak, supaya lo gak cerai. Lah dia udah cerai mau apa? Gitu kan? Supaya Pak Prana gak cerai. Supaya gua gak cerai. Karena khotbah itu kan untuk saya juga. Saya mengingatkan kita semua yang belum salah, supaya gak salah. Orang ini hilang. Hampir setengah tahun ini dia gak hubungin saya lagi, padahal biasanya sebulan adalah pasti hubungin saya. Sharing apalah, whatsappan lah, apalah. Kekasih Tuhan, biji mata Tuhan. Nah manusia akhir zaman tuh model begini. Dilakukan dengan tidak tulus pelayanan itu. Doain orang sakit, didokumentasikan. Angle-nya dari situ ya. Ini gak kelihatan nanti si ininya, jadi foto dulu. Ngusir setan. Nanti pokoknya lu perhatiin aja. Kalau masih belum apa-apa biasa. Semua pendeta pernah tumpangin tangan. Tapi kalau dia muntah-muntah keluar busanya. Lu videoin. Lu kita viralin gitu ya. Supaya kita pelayanan kita nih ngetop. Maka ditunggulah. Kok gak muntah-muntah nih? Dicerotin lah minyak urapan mulutnya. Ya muntah lah saudara. Dulu banyak pendeta di gereja lama saya tuh begitu. Wah gue punya kuasa. Ini minyak zaitun. Lo cerotin di mulutnya orang. Suruh telan. Lah, Bapak Ibu yang normal aja kalau kita orang Perancis makan zaitun itu ya, minyak zaitun tuh ya dicampur apa kek, salad kek, apa kek. Lah, apalagi kalau orang kampung gak pernah minum minyak kan, ya muntah. Wah manifestasi, setannya keluar. Bukan, itu ususnya jebol, saya bilang begitu. Pak Seno jadi gak percaya orang manifestasi setan bisa keluar-keluar muntah-muntah. Oh bisa, tapi gak begitu caranya juga men. Dan maafkan saya gak pernah tuh cerotin mulut orang dengan minyak urapan. Kecuali dia minta. Karena ada aja jemaat juga aneh-aneh gitu loh. Seneng manifestasinya terjadi saja dipertontonkan. Pak, wah kok ya udah dia minta cerot lah gitu. Tapi kalau gue secara pribadi gak pernah. Karena minyak urapan, minyak zaitun yang gue baca di Alkitab itu untuk diurapi di kepala. Seperti minyak di kepala Harun. Bukan yang dicerotin ke mulut. Nah nih khotbah begini nih, yang dulu gak disukain nih di gereja lama, makanya gue dipecat. Gue mau ngomong aja fair. Kasih Tuhan biji mata Tuhan. Ini banyak yang kayak gini-gini dipertontonkan. Nih ya, bisa ngomong nih ya. Yesus tuh pelayanannya ngusir setan gak? Iya.
Melakukan mujizat menyembuhkan orang nggak? Iya. Khotbah iya nggak? Iya. Coba perhatikan ya. Kalau kita compare gaya pelayanan Tuhan Yesus dalam banyak kasus di kitab Injil soal mujizat atau pelayanan kuasa. Kalau kita, Bapak Ibu pernah nggak mujizat apa yang pernah dilakukan Yesus yang dikatakan di Alkitab? Yang nggak dikatakan banyak, tapi yang dikatakan Alkitab aja. Kalau kau pernah mengcompare-nya, pernah breakdown, maka kau akan menemukan hampir 2/3 pelayanan kuasa Yesus. Habis Yesus melakukan pelayanan kuasa, dia ngomong kepada orang yang dipulihkan itu, kamu pulang, bawa persembahanmu ke imam, jangan bilang siapa-siapa. Memang ada Yesus melakukan pelayanan kuasa show off seperti bangkitnya Lazarus, benar ya? Sengaja dia nunggu Lazarus mati dulu. Tapi kalau kita mau breakdown, itu hanya yang kecil, persentase kecil. Yesus melakukan kuasa itu untuk show off gitu. Tapi banyak orang kita sekarang nih melakukan kuasa kan show off semuanya. Nggak sembunyi-sembunyi. Tapi kalau ngajar, wah Yesus show off kalau ngajar. Di bukit-bukit, kalau bisa di bukit yang paling tinggi supaya orang bisa melihat. Yesus malah senang ngumpulin banyak orang terus dia mengajar di situ. Memang ada Yesus mengajar spesifik untuk murid-murid yang cuma 12 itu. Tapi itu angkanya kecil sekali. Nah tapi di akhir zaman ini kebalik. Perhatikan di channel YouTube. Banyak orang yang bukan share khotbahnya, pengajarannya. Tapi share hal-hal, maafkan saya, yang kayak tadi. Padahal kalau kita merefer Yesus, justru Yesus malah mau pengajarannya yang didengar. Bukan hal yang gimmick-gimmick tadi loh. Saya bukan merendahkan pelayanan kuasa atau pengusiran setan. Enggak. Tapi kalau bagi saya, kalau kau hidup benar, ngusir setan, itu bagian kita. Saudara juga bisa. Doain orang sakit-sakit sembuh, saudara juga bisa. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua ditambahkan. Itu pasti. Jadi mau, jangan takut, hadapin. Ya di atasnya tanya Silvi ketika kita pertama kali masuk Alam Sutra. Klaster kita itu klaster yang boleh dibilang relatif angker. Saya di sebuah klaster jalan pertama, tapi jalan pertama itu ada 2 jalan. Kalau satpam, ya di atas ya tidak, di atas tidak. Di tahun awal saya masuk ke sana, masuk ke klaster saya, di gang sebelah saya, itu selalu tinit, tinit. Setiap masuk gang itu, tinit, tinit. Klakson, malam-malam. Saya mikir, ngapain di satpam? Saya baru tahu dari orang lama yang sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Emang angker, Pak. Klakson-klakson itu apa? Izin. Anak tuyul mau lewat. Aduh, itu ada pohon gede. Yang orang di kiri kanannya kebetulan juga jemaat gereja yang lama. Gue kenal banget. Itu malam-malam tek, tek, tek. Suara ranting, Pak. Tapi gak ada ranting. Lah, pendeta ini gimana? Parno lah. Ya kalau diminta datang melayani di rumah itu sampai jam 1, keluar rumah itu pohon gede. Bulu kuduk berdiri gak? Iya Pak. Karena udah dicekokin. Ada setannya. Satpam tuh Pak, lihat Pak, satpam lewat Pak. Setiap 1 jam kan satpam muter tuh. Tinit, tinit gitu. Waduh. Tapi saya belajar untuk berani. Pakai minyak. Sebenarnya sih gak berani juga. Jemaat itu yang bilang, Pak Pendeta tolong urapi pohon itu. Jalan itu. Gue pikir kalau dia minta gue ngurapi pohon itu atau jalan itu, dia nemenin gue. Kagak. Ini bajingan juga nih jemaat nih. Dia cuma liatin dong depan pintu. Ya keren. Nah, gue suruh ngurapin. Nah gue udah megang minyak kan depan pohon besar begitu. Malam-malam 1:30 apa jam 1:30 lah. Pokoknya saya malam lah di situ. Isi saya masih ingat ketika saya bergaul dengan dia sering marah-marah tuh. Saya urapi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jalan itu saya muter, mestinya cuma begini saya muter ke sana sendirian. Emang gelap sekali dan kebetulan di gang itu belum ada orang yang tinggal dari situ ya dulu ya. Di Gardenia 1 ya. Yang nomor ganjil nggak ada, yang digenap doang. Dan ada banyak rumah juga yang masih kosong saat itu. Kekasih Tuhan, sekarang tanya satpam klaster saya, masih ada nggak? Tenet nggak ada. Bukan berarti saya yang ngurapin ya.
Bukan gara-gara saya ya. Pohonnya ditebang. Enggak juga sih, pohonnya masih ada lah. Ya. Tapi intinya kita kadang-kadang tuh jadi sombong untuk hal-hal seperti ini. Dan saya mengajak saudara untuk belajar untuk memahami ini. Kalau kau pelayanan doain orang, ya udah lakukan saja dengan tulus. Apalagi orang sakit, coba etikanya di mana? Orang lagi pakai infus di mana-mana, terus lo fotoin, didokumentasikan. Orang lagi berjuang hidup dan mati, terus lo sambil megang minyak kurapa nih. Lo videoin lagi. Udah izin belum sama yang sakit? Boleh gak saya upload di YouTube saya? Supaya viral. Lo dengan santainya videoin nih. Dalam nama Yesus. Saya sih gak sampai hati gitu. Tapi kalau khotbah, publish deh. Karena memang Tuhan begitu. Manusia jelas harus beragama, saudara. Saya mengajar ini bukan berarti mengajak saudara untuk tidak beragama ya. Apa sih agama itu? Coba lihat slide-slide terakhir. Apa itu agama? Agama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan serta lingkungannya. Jadi beragama itu bagus. Kata Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian secara bahasa, kata agama itu dari bahasa Sanskerta. Memang sekarang ini jadi bahasa Indonesia, tapi aslinya itu bahasa Sanskerta. Coba slide berikutnya. Apa makna agama dalam bahasa Sanskerta? Kata agama sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata a ditambah gama. A itu artinya tidak, gama itu berarti kacau. Jadi agama itu berarti harafiahnya tidak kacau atau teratur. Jadi dengan demikian agama adalah aturan yang mengatur manusia agar kehidupannya menjadi teratur dan tidak kacau. Bagus gak? Bagus. Kita harus jadi orang beragama, saudara. Tapi jadilah orang yang beragama dengan benar. Jangan jadikan agama sebagai alat untuk kepentingan diri. Melakukan agama, hidup teratur, tapi nggak tulus untuk Tuhan. Ada maksud-maksud tersembunyi seperti yang dilakukan banyak orang di luar sana. Nggak tulus, munafik. Tadi entah kenapa Pak Amos khotbah yang kurang lebih mirip dengan apa yang saya mau sampaikan di penghujung ini. Munafik. Dan dalam bahasa Perjanjian Baru, Yesus ketika menyebut kata munafik pun di Perjanjian Baru cuma sedikit. Hanya 3 atau 4 kali muncul dalam Perjanjian Baru. Coba dibuka Matius 23 ayat 27 sampai 29. Ini satu dari sedikit kata munafik yang ada di Alkitab kita. Sama-sama saya ya. Ini kata Tuhan Yesus. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Ayat 28. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang beragama. Tapi di dalamnya kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Ayat 29. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan seterusnya. Munafik ditujukan Yesus spesifik kepada ahli Taurat, orang Farisi, imam-imam, orang-orang yang disebut beragama di zaman itu. Kata munafik itu, bahasa aslinya, slide berikutnya, itu berasal dari kata Yunani hipokritai dalam ayat tadi, yang diambil dari kata dasar hupokrites. Secara harafiah, hupokrites itu artinya an actor under an assumed karakter, atau orang yang benar-benar sedang memainkan karakter, atau pengertian lainnya itu play acting, sedang bermain acting, sedang bermain sandiwara. Orang munafik itu orang yang sedang bersandiwara. Dia menampilkan diri kepada audiensnya, yang nonton, jemaatnya, orang banyak, seperti malaikat. Shalom. Terpujilah nama Tuhan.
Haleluya. Ada kabar baik semuanya? Semoga Tuhan yang Maha Kuasa memberkati saudara karena iman saudara. Padahal dia lagi deg-degan, khawatir. Besok makan apa nih? Ngajarin orang supaya gak khawatir, dia khawatir. Ngajarin orang supaya punya iman, dia sendiri sebenarnya ragu apa yang gue khotbahkan. Ya gue terpaksa khotbah beginilah, Yesus Tuhan lah, kalau enggak gue gak dapet duit lah. Banyak orang beragama, kata Tuhan Yesus, kalau kau ikuti lengkap tadi, di hari-hari terakhir, yang beragama, tapi sebenarnya munafik. Kristen, tapi munafik, makanya gak heran, gampang disesatkan nabi-nabi palsu. Saudara sering nonton YouTube atau suka sosial media nggak? Kalau saya ngomong ini bukan berarti saya tuh suka nonton infotainment ya, enggak ya. Cuma problemnya memang saya sedang mengamati YouTube. Kan berkali-kali saya bilang, kami mau membangun The Warriors Digital Ministry, maka kami harus saya dalam hal ini, sering lihat YouTube. Ada berita. Seorang presenter perempuan, punya anak 3, harmonis katanya. Ternyata suaminya selingkuh. Jangan tanya sama saya ya, siapa pak? Comel, lo cari sendirilah. Tapi keluarga ini dikemas harmonis. Tapi masalah, yang ironis kemarin, ada infotainment award. Oke? Si istri dapat gorgeous mom. Si suami dapat gorgeous dad. Mama terbaik, mama terhebat, papa terbaik, papa terhebat. Tapi pas acara infotainment award itu nggak datang. Kenapa nggak datang? Karena siangnya si perempuan yang dapat gorgeous mom ini melaporkan si suami KDRT ke polisi. Ironis. Itu yang ngikutin keluarga ini banyak. Yang ngefans banyak. Makanya kepilih menjadi gorgeous mom dan gorgeous dad. Mengalahkan artis misalnya Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Baim Wong, Paula Wong. Ya kalau suaminya Wong berarti istrinya Wong juga kan. Ini kan artis-artis yang lebih senior, lebih populer. Tapi kalah yang senior ini sama artis pasangan muda ini. Maksudnya apa saya ngomong ini? Saya gak ngomongin, gak julitin mereka, enggak. Kita ini emang begitu. Ketika saya mendapatkan fakta ini, saya bilang, gak heran Tuhan. Di akhir zaman banyak orang bodoh semuanya. Makanya saya bukan sekali ngomong, kalau mau tahu saya, kenali saya bener. Saya kalau ngomong di mimbar, pasti bagus omongan saya. Pasti berusaha untuk menampilkan diri kayak malaikat. Ini saya di mimbar. Sebab kalau saya menampilkan diri berlawanan dengan malaikat kayak setan, monyet lo, anjing lo gitu, bubar doe. Tapi kenali saya secara pribadi dong. Makanya ngajak gue nonton. Makan kek. Ya gak Pak? Supaya kenal gue. Banyak orang gak gitu. Khotbahnya pasti bagus ya. Aduh keluarganya harmonis ya. Lah emang gue kalau di mimbar masa gue sama istri tonjok-tonjokan? Ya pasti harmonis lah. Tapi gimana di rumah? Apakah rumah tangga kami harmonis? Kalau boleh jujur gak juga. Ada aja ributnya. Pak Prana senyum-senyum, berarti dia lebih parah daripada gua. Jujur gua, tanya istri, beda pendapat. Kadang-kadang gua, kenapa lu gak ngerti-ngerti juga sih? Oh ini hal yang lumrah saudara. Ya. Tapi kami belajar untuk, udah. Beresin, selesaikan, berdamai. Jangan diulangin lagi. Kalau udah begitu besoknya gak diulangin lagi. Masih diulangin lagi. Namanya juga manusia. Jadi keharmonisan benar-benar yang sesuai firman Tuhan. Suami mengasihi istri, istri tunduk sama suami itu harus diperjuangkan sampai kapan? Sampai modar. Sampai salah satu kita mati dan kita diceraikan dalam kematian. Jadi Silvi, kau harus bertahan sama saya sampai saya mati. Kalau gue udah mati, lo mau kawin sama siapa kek, sebodoh amat. Nangkap saudara? Ya. Jadi ayo sama-sama kita belajar
bahwa kepalsuan itu dijual. Manusia akhir zaman tuh beragama, tapi agamanya munafik, palsu. Kenapa begitu? Karena nggak tulus, yang dilakukan nggak tulus. Ke gereja aja nggak tulus kok. Kenapa ke gereja? Ya daripada bengong di rumah lah, mendingan ke gereja lah. Siapa tahu nanti ada pembagian snack gratis. Daripada di rumah bete, belekan, mendingan ketemu teman-teman di gereja, bisa ngobrol sama si ini. Siapa tahu dapat gosip baru. Ke gereja lah, kalau enggak nanti apa kata orang tetangga kiri kanan, masa Kristen nggak ke gereja? Jadi daripada gue diomongin nanti capek lah kalau pas arisan. Kalau nggak pernah ke gereja sih, ya ke gereja aja. Nggak tulus. Gimana saudara? Chan, pelayanan tulus nggak? Jangan-jangan takut sama papa. Kalau gue nggak ini, gue mau pacaran, nanti gue kagak dikasih uang jajan sama papa lagi. Harus belajar tulus. Beri yang terbaik sama Tuhan. Beragama harus, tapi beragama yang benar ya Pak. Sebab kalau tidak, kau akan menjadi manusia akhir zaman yang saya bilang beragama. Tapi kata Tuhan tadi, nyahlah dari hadapanku. Gue gak habis pikir dan gue gak mau mikir. Ngeri soalnya. Gue ngelakuin semua yang gue pikir bagus. Semua orang di sekitar gue bilang pelayanan gue bagus. Tapi nanti one day ketika saya Vision, Silo, saudara pada nangis-nangis karena saya mati. Roh saya ke surga. Saya udah lihat pintu surga, ada Petrus di situ. Udah mau salam sama Petrus, tiba-tiba Tuhan muncul, blank. Ngapain kamu di sini? Lah Tuhan, gue mati sebagai gembala gereja Dowe loh. Itu lihat jemaat yang nangisin mayat gue itu di bawah. Banyak banget itu. Pak Prana sampai meraung-meraung. Ya, Bu Mona bukan istri gue, lihat sampai nangis, sampai meler-meler begitu. Tapi Tuhan bilang, nyahlah dari hadapanku. Tuhan, gue udah bernubuat. Gue udah ngusir setan. Udah ngelakuin banyak mujizat. Orang banyak-banyak diselamatkan. Iya, aku menghargai. Aku gak nutup fakta mereka bertobat karena pelayananmu. Tapi, maaf, aku gak kenal kamu. Karena yang kau lakukan semuanya jahat. Tiba-tiba kayak film Ghost gitu. Muncul hitam-hitam. Saya ditarik. Dilemparkan ke neraka. Saya gak mau begitu. Saya mau melayani tulus. Saya berharap kau yang dengarkan aku juga beragamalah dengan tulus. Haleluya. Tundukkan kepala kita doa.